Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Alhamdulillah saya bisa hadir di DPC Manggala Garuda Putih yang ada di Bandung ya. Tepatnya ini di Jalan depan ya. Gedung Asia Afrika. Gedung ya, Konferensi Asia Afrika, museum. Museum. Soalnya saya kesini tadi semata-mata karena saya ada amanah dari Ketua Umum ya. Waktu saya menghadap beliaunya, saya direkomendasikan supaya ke Kotban, ya, Kota Bandung. Nah ini kalau misalkan tidak saya laksanakan ya, saya khawatir nanti di saat ketemu sama di saat saya misalkan ke Ketum, saya khawatir nanti ditanya udah sampai sana belum. Ya. Dikira saya nggak serius saja. Jadi begitu Pak Budi ya. Jadi maksud dan tujuan kami ke Kotban Bandung ini ya kaitannya dengan dunia per-YouTubean. Iya, siap betul. Ya. Saya melihat teman-teman yang semangat ini ya. Nah harapan saya jangan istilah kata itu tai-tai ayam. Iya, tai ayam. Iya, betul. Cuman semangat di awal ya, tapi ke belakangnya ini ya kurang terpenuhinya kebutuhan amunisi akhirnya menjadi kendor. Betul. Nah, besar harapan kami bagaimana rumah YouTube tadi itu sebagai langkah awal. Betul. Wadahnya teman-teman yang ada di masing-masing ranting. Betul. Kira-kira gimana Pak Budi kalau misalkan kita programkan satu desa ada satu YouTube channel, nanti teman-teman dari Manggala Garuda Putih sebagai admin. Ya kalau menurut saya itu cukup bukan ide ya, itu cukup sangat menarik lah, mungkin akan membantu rekan-rekan kita yang ada di desa, kalau kita kelurahan mungkin ya, di kelurahan. Ya, karena kita di kelurahan mungkin bisa dengan adanya channel YouTube mungkin akan lebih membantu untuk apapun usaha ataupun kita bisa masuk ke konten, jadi mungkin bisa membantu untuk lebih masyarakat luas lebih mengetahui gitu kan. Kan harapan saya nanti kan channel YouTube kita buat itu kan sebuah fasilitas. Betul. Ya untuk memfasilitasi. Betul. Ya sehingga di saat kita bicara itu sebuah fasilitas dan untuk memfasilitasi, paling enggak teman-teman tadi sudah memberikan manfaat. Betul. Ya, kepada masyarakat. Ya. Dan harapan saya juga dengan adanya channel YouTube tadi, ya, bagaimana nanti harapan saya ini juga sebagai media promosi. Betul. Misalkan dari masing-masing ranting tadi misalkan punya usaha. Iya, maksudnya seperti itu. Mau jualan bakso. Karena ya, di Manggala sendiri apapun lah. Di masing-masing ranting itu banyak sekali anggota-anggota yang mempunyai usaha seperti di wilayah Babakan Ciparai. Ya. Itu kan daerah tahu ya, tahu Cibuntu ya. Nah itu ada juga anggota kita yang mempunyai usaha membuat tahu, itu ada tempe. Tahu Cibuntu. Tahu Cibuntu. Itu terkenal sampai ke mungkin ke Jawa, kemana yang ya Bandung yang namanya tahu Cibuntu itu mungkin salah satu produk Jawa Barat, mungkin bukan Bandung ya. Terkenalnya ya. Produk unggulan. Ya unggulan Bandung. Ya karena beradanya di wilayah kalau di Manggala itu di PAC Babakan Ciparai. Nah, makanya ini kan berarti kan ada sebuah percontohan. Betul. Ya. Di saat misalkan bagaimana nanti ada pelatihan ya. Betul. Cara membuat tahu Cibuntu. Betul. Ya, ini menjadi sebuah potensi ya. Dan dengan adanya rumah YouTube tadi bagaimana ya nantinya itu
masing-masing ranting itu seolah-olah itu ada apa ya, ada pentas ya, Betul. ada suatu wadah ya yang memfasilitasi, misalkan yaitu tadi, misalkan sebagai media cangkrukan anak muda, misalkan ya kita bikin kayak kafe lah, misalkan ya salah satu produknya misalkan ada Cibuntu, tahu Cibuntu, misalkan cireng, basreng, segala macam. Nah, bagaimana sesuatu yang baru ini akhirnya bisa menjadi daya tarik ya bagi pemuda-pemuda yang belum bergabung ke Manggala Garuda Putih tadi, bisa mengawali dengan membuat channel YouTube ya, dan mendaftarkan diri menjadi anggota Manggala Garuda Putih. Betul. Ya Pak, menurut Pak Budi ya Pak, kalau misalkan begitu potensi yang kita harapkan. Ya itu sangat bagus sekali ya, karena dengan nanti dengan punya kita mempunyai channel YouTube, jadi paling tidak kegiatan kita itu kan dilihat ya sama dipublikasikan. Mungkin di situ ada mungkin ada ketertarikan mungkin dari pihak yang belum menjadi anggota, yang mudah-mudahan tertarik menjadi anggota lah gitu. Makanya yang kita tawarkan ketertarikan ini katanya dengan perubahan mindset ya. Soalnya selama ini di saat kita bicara ormas itu kadang-kadang konotasinya itu selalu negatif. Betul sekali. Nah dari situlah karena Manggala ini lebih ke uri-uri budaya. Betul, ya. Seni budaya. Otomatis diharapkan teman-teman Manggala ini betul-betul memahami tentang bagaimana berperilaku. Betul. Nah itu. Betul sekali Pak. Ya. Karena kalau kita bicara ke seni budaya gitu ya, mungkin Manggala itu kan sebenarnya visi dan misinya itu ngamumule gitu ya, ngamumule seni budaya. Ngamumule itu menjaga gitu kan, melestarikan seni budaya. Nah itu maksudnya karena kenapa? Karena kalau ada istilah, kalau negara tidak berbudaya, hilang budaya, maka negara itu akan hancur. Makanya kita sebagai kader Manggala sangat butuhlah suatu wadah channel YouTube itu untuk mempublikasikan bahwa Manggala itu bukan ormas permanisme. Karena Manggala Kota Bandung sendiri, saya sebagai ketua Kota Bandung ya, saya sudah menginformasikan ke anggota semua baik di PAC, Ranting, bahwa Manggala Garuda Putih Kota Bandung harus merubah paradigma, mindset bahwa Manggala itu bukan ormas permanisme. Gitu. Jadi sepakat sekali. Ormas yang ngamumule seni budaya gitu Pak. Gitu. Kalau istilah saya tuh, kalau saya kan dari Jawa Pak ya, saya masih belum begitu bisa berbahasa Sunda. Iya. Jadi kalau di Jawa tuh bicaranya tuh uri-uri. Uri-uri budaya. Iya. Ya, seperti pagi tadi saya dialog dengan Kretek. Tahu nggak Kretek? Kretek kalau saya pemikirannya Kretek berarti Delman itu. Makanya di saat saya bicara ini, kalau di Jawa Dokar. Ya. Ya, terus ada lagi Delman. Ya. Nah, saya istilah Kretek itu baru ya ada di Bandung ini. Ya. Ya, kalau Kretek ya karena saya nggak paham ya, kayak aneh gitu loh ya. Ya. Nah dari situ Kretek ini kan sebuah moda, sebuah transportasi ya. Nah, pelakunya ini lebih kepada itu tadi, melestarikan. Betul. Ya, karena menurut saya ini yang pahlawan tanpa tanda jasa. Betul. Betul. Nah dari situlah Pak, jadi seperti harapannya Pak Budiano tadi, bagaimana ya teman-teman yang bergabung di Manggala Garuda Putih ini ya lebih dikedepankan budaya. Ya, nyeni Pak. Jadi kalau istilahnya nyeni gitu, nyeni itu kan gaya ya, gaya nyeni itu ya sopan, someah gitu kan, terus rendah diri itu Pak. Gitu. Jadi intinya kita sebagai orang Sunda itu harus nyeni, dalam arti ya harus
menjaga sopan santun, terus menjaga tingkah laku gitu, yang harus menjaga nama baik Sunda juga, nyeni lah gitu kan. Ya, jadi mungkin kalau dipertajam lagi bagaimana kita sebagai orang Sunda ya, Ya, itu paling enggak paham tentang budaya ya. betul sekali Bagaimana Pak. berperilaku ya, bagaimana kita punya misalkan etika-etika, Betul, berkomunikasi dan lain betul sebagainya kan sekali. itu ya. Karena kan gini Pak, kalau ya kita orang Bandung itu kan terkenal dengan someah, Some aja Pak. somai itu artinya sopan, Oh, gitu ya. sopan. Punten, itu kan kalau lewatnya Ya. punten, itu kan. Jadi selalu bicara juga kalau bahasa Sunda Bandung itu kan sangat lemes Pak sebenarnya. Lemes ya. Lemes. Jadi dalam arti konotasi ya. Kan kalau kita bicara dengan, mohon maaf ya, bukan kita ras atau suku ya. Itu karena budaya. Kalau Batak kan kalau nanya baik-baik aja kayak marah gitu kan. Kalau Sunda marah aja kayak nggak marah gitu kan. Kalau menurut saya gitu kan ya. Sebagai orang Sunda seperti itulah. Ya memang di saat kita bicara budaya itu kan memang beda-beda Pak ya, karena Betul. katakan misalkan orang Madura, orang Iya. Batak, ya orang Jawa, ya itu sudah beda-beda sudah ya. Jadi katakan misalkan adab di saat makan ya. Ya, Kalau misalkan orang Bandung makan kriuk itu biasa. ya, Ya kan makan kerupuk kalau sejenisnya itu sampai tapi kalau di Solo, misalkan di Jawa, sopan. betul. Ya. Ini kan menurut saya kan kearifan-kearifan itu kayaknya memang menjadi pengkayaan ya. Itulah jadi Indonesia itu seperti itu ya. Betul. Jadi, dengan keberagaman dan sebagainya tadi, makanya yang Pak Bodian itu tadi sampaikan, di saat kita sebagai warga bangsa Indonesia ini jangan istilahnya jas merah. Betul. Jangan sampai melupakan sejarah. Oh iya itu. Karena apapun adanya bahwa sejarah itu ya harus harus dijaga, harus kembali. Apalagi seni budaya lah, kita harus tetap menjaga. Karena kalau tidak ada seni budaya itu ya hancur Pak. Betul. Hancur. Negara pun bisa hancur. Makanya Pak ya, upaya kami membuat satu pemodelan channel YouTube. Jadi channel YouTube yang saya bikin ini pemodelan Pak ya. Betul. Pengertian pemodelan itu bagaimana channel YouTube kita buat tadi ya, itu bentuk fasilitas dan memfasilitasi ya. Jadi kontennya bebas. Betul. Mau jual beli mobil, mau jual beli motor ya, misalkan promosi misalkan jasa pijet atau apa segala macam, itu bentuk fasilitasi yang kita berikan kepada masyarakat. Betul. Misalkan yang jualan bakso mau promosi di situ. Ya. Sehingga di saat YouTube yang kita buat tadi banyak yang mengirimkan konten ya, misalkan jual beli mobil, motor, jual barang bekas, misalkan ada di situ ya. Akhirnya kan konten kita ini kan banyak yang nonton. Akhirnya masyarakat lebih tahu, oh ternyata Manggala Garuda Putih ini ormas plus. Nah, bukan plus pijat bukan Pak ya. Tapi apa nilai lebihnya itu seni budayanya, terus orang-orangnya ternyata bukan preman gitu kan, orang-orang yang sopan, yang bukan pengangguran gitu, ada yang punya usaha, ada yang bekerja, tapi ya tidak ada juga yang nganggur. Tapi dengan masuk ke Manggala kita upayakan minimal paling tidak ada pekerjaan Pak. Nah, karena di Kota Bandung sendiri untuk anggota-anggota yang belum mempunyai pekerjaan kita berdayakan di parkiran lah contohnya. Karena kita juga kan banyak mempunyai beberapa tempat usaha parkir Pak ya. Begitu Pak, mungkin di saat kita bicara misalkan Pak Budi menginginkan ya teman-teman itu punya usaha. Betul. Pak ya, harapan saya ya, saya kan dalam waktu dekat ini kan saya mau ke kementerian Pak ya, siap. Kementerian Koperasi ya. Itu intinya saya minta porsi ya, betul
kepada anak-anak muda ini supaya diperankan katanya misalkan dengan program ketahanan pangan atau Nah, apa. jadi betul. Dan YouTube ini sebagai media pelaporan. Betul. Jadi semua aktivitasnya itu nanti di-up di YouTube. Ya, sehingga keseriusan dari teman-teman untuk program usaha ketahanan pangan, misalkan mau ternak lele, ternak belut, atau ternak ayam, itu betul-betul ada. Betul. Ya, jangan seperti yang sudah-sudah, misalkan ada anggaran sekian untuk ternak lele, tahu-tahu Iya. Ada. Ya. Gimana Pak Budi kira-kira? Ya mungkin nanti untuk ke depan Pak, Ya. saya mungkin akan mengadakan pelatihan Pak ya. Pelatihan ya rencana. Nanti setelah kita mempunyai channel, nanti kita akan ada juga pelatihan untuk usaha. Ya. Oh benar. Ya untuk usaha. Jadi misalkan setiap anggota yang membutuhkan, karena untuk lele itu ada Ilmunya. ya bukan ada ilmu, ada teknologi baru. Jadi tidak perlu luas, hanya dengan tong aja kita bisa. Betul. Bisa. Jadi nanti setiap anggota ya sambil itu untuk sampingan ya mungkin. Ya. Dan kita juga akan bikin berokan dalam arti penampungan untuk dijual ke pecel-pecel lele itulah. Benar. Ya mungkin cukup Pak, segitu aja. Mungkin saya mengucapkan terima kasih lah. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan segera bisa dilaksanakan dengan saya akan instruksikan ke seluruh anggota di kelurahan ya, bukan ya, untuk segera membuat masing-masing channel YouTube Pak. Siap. Channel YouTube dan membuat pengurusan ada ketua sekretaris. Ya siap. Oke, terima kasih sekali ya. Demikian tadi bincang-bincang kami dengan Mas Budianil terkenalnya ya. Beliau sebagai ketua DPC ya, sebagai ketua DPC Kota Bandung ya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita bincang-bincang cepat ada realisasinya. Oke, mungkin itu ya akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.